Hola. Nah, ini pertemuan yang terakhir kita akan membahas animalia. Nah, ini contoh animalia yang punya Mr. Christian punya, yaitu kucing hitam yang bernama Ocil. Ya, Ocil di sini ya. Kita belajar bareng, kasih ilmu bareng sama kakak-kakaknya tuh loh. Tuh, oke. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dunia hewan atau animalia yang teman-teman bisa mungkin juga baca-baca dari buku maupun dari apapun ya, dari PPT dan sebagainya. Nah, di sini kita akan bicara karakteristik dari animalia. Yang pertama, jelas dia eukariotik. Kemudian animalia pasti heterotrof. Dia membutuhkan makanan dari organisme lain. Ya. Kemudian segi apalagi ya? Dia tidak punya dinding sel pada lainnya tumbuhan maupun jamur. Ya. Selanjutnya bisa bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Ya. Kalau seksual ya berarti melalui perkawinan, sedangkan ciri-ciri yang aseksual ya biasanya pada hewan yang berukuran kecil ya. Nanti kita akan membagi biar lebih mudah ya. Animalia itu kita bagi jadi dua ya. Jadi ada animalia yang punya tulang belakang sama yang tidak punya tulang belakang. Kita mulai dari yang tidak punya tulang belakang terlebih dahulu, atau yang kita sebut sebagai invertebrata. Nah, invertebrata atau avertebrata juga bisa. Itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi pada bagian tubuhnya mungkin dia ada yang punya banyak kelas ya, punya banyak contoh ya. Jadi kita sederhanakan ya. Mungkin yang pertama adalah porifera. Porifera itu termasuk invertebrata karena dia tidak punya tulang belakang. Tubuhnya berpori ya, dari kata porifera. Dan biasanya dia hidupnya di laut. Contohnya adalah spons ya, SpongeBob ya. Itu termasuk porifera ya, karena dia punya pori-pori di tubuhnya. Nah, kalau di kehidupan nyata contohnya adalah Calcarea ya, itu termasuk juga dalam porifera, dan juga Demospongiae. Ya, mungkin ada satu lagi Hexatinellida, itu juga termasuk porifera. Lalu yang berikutnya ada Coelenterata atau tubuh yang berongga. Nah, Coelenterata ini karena tubuhnya berongga ya biasanya yang bisa kita contohkan itu adalah ubur-ubur. Ubur-ubur itu kan bagiannya kayak dalamnya itu kan berongga ya, kayak jadi itu termasuk dalam Coelenterata. Lalu ada juga, sekarang kita masuk ke kelas atau filum cacing-cacingan ya. Cacing-cacingan itu seperti Platyhelminthes. Jadi Platyhelminthes itu artinya adalah cacing ya. Dan biasanya contoh yang paling mudah itu adalah Planaria. Nah, itu salah satu cacing yang ukurannya kecil ya. Biasanya ditemukan di tempat-tempat perairan sungai yang suhunya agak dingin, dan dia bisa melakukan fragmentasi. Jadi ketika tubuhnya terpotong, dia bisa memunculkan individu baru. Nah, itu termasuk reproduksi aseksual. Kemudian ada contoh Platyhelminthes lainnya seperti cacing hati ya, Fascicola hepatica, itu juga termasuk Taenia saginata, itu yang biasanya menyerang penyakit pada sapi ya, itu juga termasuk Platyhelminthes. Lalu ada juga Nemathelminthes. Nemathelminthes ini bentuknya seperti gilik ya, jadi bulat ya. Jadi Nemathelminthes ini contohnya kayak cacing kremi, cacing tambang ya, cacing perut, itu termasuk Nemathelminthes. Dan Annelida. Annelida ini bentuknya seperti cincin ya, bulat. Contohnya kayak Hirudena ya. Kemudian Oligochaeta dan Polychaeta. Lalu ada selanjutnya ada moluska yang bertubuh lunak ya, jadi tubuhnya lunak. Kita bisa kasih contoh seperti cumi ya. Kemudian tiram, jamur, maaf, kerang itu juga termasuk moluska, karena sebenarnya yang dilihat adalah organ dalamnya ya, walaupun bagian luarnya keras, tapi kerang ini termasuk dalam moluska. Nah, yang paling banyak pada filum yang tidak bertulang belakang itu adalah Arthropoda ya. Arthropoda itu ciri-cirinya adalah dia punya kaki yang bersekat-sekat atau buku atau berruas-ruas ya. Contohnya kayak semut ya.
kemudian udang, ya, dan sebagainya. Nah, sebenarnya nanti ada pembagiannya yang punya kaki 6, kaki 8. Nah, itu contohnya kayak misalnya yang kaki 6 itu biasanya insekta. Kaki 8 itu contohnya kayak laba-laba. Kaki yang jumlahnya 10 itu kayak contohnya krustasea, udang, lobster. Dan yang punya kaki banyak seperti kaki 1000 gitu ya. Lalu ada Echinodermata ini untuk hewan-hewan yang dia punya bagian tubuh seperti duri gitu ya. Jadi Echinodermata ini bisa contohnya kayak bintang laut, bintang ular laut ya. Jadi dia punya semacam duri-duri ya, walaupun ada yang kecil, ada juga yang tajam seperti bulu babi. Itu juga termasuk Echinodermata. Lalu sekarang kita akan masuk ke hewan yang vertebrata, yang punya tulang belakang. Nah, di sini kita bagi menjadi 5 kelas ya, vertebrata itu. Dari mulai Aves, yang dari yang Pisces dulu ya, ikan dulu. Nah, ikan ini cirinya ya pasti punya sirip ya. Kemudian alat pernapasannya berupa insang ya. Kemudian ya mungkin ada beberapa ikan yang punya sisik, atau mungkin kalau pada ikan laut jarang ya ada ikan bersisik. Kemudian ya itu contohnya. Teman-teman bisa kelompokkan ikan itu kan ada banyak ya, ikan air tawar dan juga ikan air laut. Nah, selain ikan, kita masuk ke kelas kedua yaitu pada vertebrata ya, itu amfibi. Amfibi itu hewan yang bisa hidup di 2 alam, bisa di darat maupun di perairan. Nah, amfibi ini apa ya istilahnya ya? Kalau kita lihat ya, kalau tadi pada Pisces ikan tadi, dia melakukan reproduksi atau perkembangbiakan dengan cara eksternal ya. Jadi ketika jantan betina itu mengeluarkan sel telur dan sel sperma di lingkungannya ya, terus kemudian diambil kembali, disimpan kembali. Nah, seperti itu. Lalu kalau amfibi ini contohnya yang teman-teman bisa ketahui kayak katak, kodok, kemudian salamander pun aksolot ya, yang teman-teman lihat di lab view itu juga termasuk amfibi. Nah, untuk amfibi ini ada yang bisa bernapas menggunakan insang, ada juga yang menggunakan paru-paru ya. Kalau pada katak itu kan dia punya metamorfosis ya, metamorfosis dari telur jadi berudu, jadi katak muda. Nah, itu ketika dari berudu jadi katak muda, itu terjadi pergantian atau evolusi, bukan evolusi ya, tapi lebih ke perubahan struktur dari insang menjadi paru-paru. Lalu yang ketiga adalah, nah reptil ini biasanya punya karakteristik dia termasuk hewan berdarah dingin. Biasanya tubuhnya bersisik dan bernafas menggunakan paru. Contoh yang paling mudah itu kayak ular, buaya, iguana, kemudian penyu, kura, itu termasuk dalam reptil. Komodo itu juga masuk dalam reptil. Di mereka tuh hewan-hewan yang berdarah dingin, Poikilotherm. Nah, berikutnya yang keempat, Aves. Nah, Aves ini adalah hewan yang punya ciri-ciri dia hidup, ciri khasnya adalah dia punya sayap ya. Jadi organ gerak atas atau tangannya itu berevolusi berubah menjadi sebuah sayap ya. Walaupun ada beberapa Aves yang tidak bisa menggunakan sayapnya untuk terbang, contohnya kayak burung unta, penguin, sebagainya. Tapi dia masih termasuk dalam Aves ya, karena dia punya paruh, kemudian cara berkembang biaknya dengan cara bertelur, terus punya sifat homoiotherm ya. Jadi suhunya tuh suhu yang panas, suhu tubuh yang panas, nggak bisa berubah-ubah seperti reptil, amfibi, dan juga Pisces. Dan pada Aves ini juga memiliki tubuh yang ditutupi oleh bulu ya. Bulu itu pada Aves. Jadi kalau pada nanti mamalia itu bukan bulu tapi rambut ya, itu bedanya. Nah, terakhir adalah kelas mamalia. Nah, mamalia ini yang paling banyak ya. Sebenarnya ciri khas mamalia itu adalah hewan ini punya yang namanya kelenjar susu ya, seperti yang teman-teman lihat nih, kucingnya Mr. Christian ini kan, halo Ocil, hey, kamu adalah bahan percobaan. Nah, ini adalah salah satu mamalia ya, yang itu dia punya kelenjar atau puting susu ya. Kemudian ya ciri-cirinya dia berambut ya, kemudian punya daun telinga dan
cara reproduksinya dengan cara melahirkan. Ya, ini jadi ini adalah salah satu mamalia paling unik nih yang bisa diawetkan ya. Oke, gitu ya. Wow, jadi itu ciri-ciri mamalia yang bisa teman ketahui, dan banyak sekali mamalia yang ada di dunia ini. Contohnya kayak kucing, anjing, tikus, harimau, terus kemudian jerapah, singa, jaguar, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, itu ciri-cirinya dari animalia. Mungkin segitu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Bye-bye.